Halo student, kembali lagi dengan saya Ayu Landari. Bagaimana kabar kalian semua? Tentunya baik ya dan sehat. Saya akan membahas tentang produk dan pelayanan dalam bisnis. Sebelum saya memulai pembelajaran pada hari ini, silakan kalian duduk dengan rapi, mendengarkan dengan fokus, dan silakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya akan membacakan dulu apa tujuan pembelajaran pada KD 4, 3.4 dan KD 4.4. Yang pertama, menjelaskan pengetahuan tentang produk dan layanan dalam bisnis. Kedua, mengemukakan jasa atau pelayanan. Ketiga, mendiskusikan layanan pelengkap produk. Keempat, mengidentifikasi bentuk pelayanan pelanggan. Dan yang terakhir, melakukan rekomendasi produk dan pelayanan. Namun, pada hari ini saya akan membahas keempat materi ini. Yang pertama, kategori produk, manfaat produk, karakteristik produk barang, pengelompokan produk. Nah, di sini sudah ada definisi produk yang sudah saya kumpulkan dari beberapa sumber dan pendapat beberapa ahli. Secara garis besar, produk adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses produksi, baik itu barang maupun jasa yang dapat diperjualbelikan di suatu pasar. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya saya akan membahas kategori produk. Yang pertama ada manfaat inti, merupakan tingkatan yang paling dasar dari tingkatan produk dan berisikan manfaat atau jasa inti sebenarnya yang dibeli konsumen. Contohnya adalah mobil. Mobil manfaat inti yang kita beli untuk kemudahan, kenyamanan kita pergi. Yang kedua itu produk generik. Merupakan manfaat umum yang diperoleh para konsumen dari produk yang dikonsumsinya. Nah, misalnya adalah sebuah kamar hotel merupakan sebuah produk yang mempunyai kamar-kamar untuk disewakan kepada tamunya. Jadi hotel tersebut memberikan manfaat umum kepada konsumen dari sewa kamarnya. Nah, yang ketiga ada produk yang diharapkan, yaitu serangkaian atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan oleh pembeli ketika membeli produk. Nah, contohnya yang kita harapkan, misal kita pergi ke restoran, yang kita harapkan biasanya wifi ya, atau bisa juga cashback atau diskon, atau biasanya beli satu gratis satu. Nah, seperti itu produk yang diharapkan. Yang keempat ada produk tambahan, adalah adanya manfaat tambahan yang ditawarkan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Nah, ini misalnya televisi untuk memberikan manfaat. Bisa juga misalnya hotel menyediakan bunga-bunga segar atau makanan yang enak. Nah, itu biasanya produk tambahan yang dimana untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Nah, yang terakhir adalah produk potensial yang secara potensial mempunyai manfaat untuk dikonsumsi. Misalnya, ini kolam berenang pada restoran, bisa juga tahu tempat apa tempat untuk merokok yang disediakan biasanya memberikan manfaat bagi para pengunjung yang merokok. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada manfaat produk. Yang pertama, manfaat fungsional berdasarkan fisiologis atau berdasarkan fungsinya. Misalnya kita membeli teh atau minuman. Manfaat fungsionalnya itu menghilangkan rasa haus. Nah, misalnya makanan, menghilangkan rasa lapar. Terus menggunakan printer. Manfaatnya untuk mencetak dokumen. Nah, seperti itu. Yang kedua itu ada manfaat sosial, yaitu berdasarkan psikologis, aspek psikologis berdasarkan perasaan, emosi, dan mood. Misalnya kalian membeli coklat. Nah, biasanya untuk para cewek-cewek ketika membeli coklat moodnya akan berubah ya, menjadi senang. Nah, seperti itu. Emosinya juga akan berubah. Sesuatu yang berdasarkan perasaan, emosi, dan mood ketika membelinya. Nah, itu berdasarkan psikososial. Selanjutnya saya akan membahas karakteristik
produk barang, yaitu barang yang bermanfaat. Barang yang bermanfaat yaitu yang memiliki daya penarik yang rendah tetapi dapat memberikan manfaat yang tinggi. Nah, daya tariknya mereka rendah tapi manfaatnya tinggi, seperti deterjen atau gula rendah kalori. Nah, produk-produk tersebut memiliki daya tarik yang rendah tetapi bermanfaat untuk penggunanya atau konsumennya. Yang kedua adalah barang yang kurang sempurna, yaitu barang yang tidak mempunyai baik dari daya penarik dan penarik yang tinggi maupun kualitas yang bermanfaat. Nah, misalnya obat-obatan yang terasa pahit, mereka sudah tidak punya daya tarik dan tidak daya tarik yang tinggi. Nah, kualitasnya kurang baik. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya itu barang yang menyenangkan, yaitu barang yang dapat segera memberikan kepuasan tetapi dapat berakibat buruk. Misalnya ada rokok, bisa juga kayak narkoba juga ya. Terus misalnya makanan yang mengandung zat warna tinggi atau mengandung micin. Nah, biasanya kan itu menyenangkan banget kan bagi para konsumennya atau penggunanya, tetapi dia juga mempunyai apa? daya berakibat buruk bila dikonsumsi dalam jangka panjang. Yang selanjutnya itu barang yang sangat diperlukan, yaitu barang yang dapat memberikan kepuasan dengan segera dan sangat bermanfaat dalam jangka panjang. Nah, yang sangat diperlukan, yang kita sangat perlukan adalah makanan yang bergizi. Dia bisa dapat dengan segera memberikan manfaat untuk tubuh kita ya. Nah, selanjutnya ada pengelompokan barang. Yang pertama itu convenience goods. Barang ini dapat dibeli dengan usaha minimum karena pembeli telah memiliki pengetahuan karakteristik produk sebelum berbelanja. Misalnya ya, bahan pokok atau item rumah tangga seperti sabun cuci, pasta gigi, beras, nah seperti itu kayak es krim atau permen. Yang selanjutnya ada shopping goods. Pada barang jenis ini, konsumen belum memiliki informasi yang memadai mengenai alternatif produk dan atributnya. Nah, ini terbagi menjadi beberapa item. Yang pertama itu ada attribute-based shopping goods. Adalah barang-barang dengan kombinasi atribut yang baik yang akan dibeli oleh konsumer. Contohnya, pakaian Calvin Klein yang dipasarkan seperti atribut. Nah, barang-barang dengan kombinasi atribut yang baik yang akan dibeli oleh para konsumen. Yang kedua itu ada price-based shopping goods. Konsumen memutuskan membeli produk atau jasa berdasarkan harga terbaik, bukan pada kualitasnya. Harganya yang terbaik ya, misalnya bisa juga harganya terendah atau termahal, tergantung para konsumennya, bagaimana mengatasinya. Yang ketiga ada specialty goods, merupakan barang yang mempunyai keunikan dan daya tarik tersendiri sehingga dalam kategori ini konsumen cenderung setia pada merek tertentu. Nah, keunikan dan daya tarik. Misalnya apa ya? Misalnya tas dari bahan kulit. Nah, itu kan punya keunikan atau daya tarik. Biasanya tuh cenderung setia para penggunanya. Misalnya kayak tas Hermes atau apa yang memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri untuk para penggunanya. Selanjutnya ada produk yang belum dibutuhkan, merupakan produk yang belum diinginkan atau belum diketahui oleh konsumen potensialnya. Nah, ini si penggunanya belum mengetahui nih apa potensi yang ada di dalam produk tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu pengetahuan tentang produk. Yang pertama itu ada latar belakang dan riwayat barang. Dan nah ini yang harus kita ketahui ya, pengetahuan yang harus kita ketahui dalam barang atau produk. Yang pertama itu tadi latar belakang dan riwayat barang.
Yang kedua, bentuk barang terkait pola desainnya, keindahannya, gayanya, atau eh, apanya tergantung selera sesuai konsumen. Yang ketiga ada warna dan pola barang. Warna dan pola sesuai dengan mode yang paling mutakhir. Misalnya pelanggan akan memilih warna biru, merah, seperti itu, yang disukai oleh para pelanggan atau konsumen. Yang keempat ada komposisi barang. Nah, komposisi barang biasanya terletak pada di belakang kemasan produk. Misalnya ada vitaminnya atau mengandung gulanya berapa. Nah, seperti itu yang harus kita ketahui. Yang selanjutnya ada proses pembuatan. Nah, misalnya proses pembuatannya seperti apa? Misalnya dipanggang kah, digoreng, atau melalui proses apa? Nah, seperti itu. Selanjutnya ada penggunaan barang. Banyak pelanggan ragu-ragu untuk membeli barang baru karena tidak mengetahui cara pemakaiannya. Penjual dapat menghilangkan keraguan-raguannya dengan memperhatikan sambil menjelaskan. Nah, biasanya kan ada sesuatu barang yang baru kita beli tapi kita tidak tahu cara penggunaannya. Nah, biasanya para penjual bisa mencantumkan cara penggunaannya atau memperagakannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada daya tahan. Hal ini perlu karena pelanggan ingin sekali mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari barang yang dibelinya. Penjual harus dapat menjelaskan manfaat intinya. Nah, daya tahannya biasanya expirednya di kemasan. Nah, biasanya berapa tahun atau berapa lama. Nah, itu harus kita tahu. Selanjutnya ada pemeliharaan barang. Nah, pemeliharaan barang juga harus kita ketahui ini. Misalnya kita akan membeli produk baju, misalnya baju. Biasanya ada cara mencucinya, apakah tidak boleh memakai deterjen seperti apa, apakah berapa lama untuk menjemurnya. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada bandingkan dengan barang lain. Biasanya para konsumen akan membanding-bandingkan produk satu dengan produk yang lainnya sesuai dengan keinginan konsumen. Saya tutup materi pada hari ini. Saya akhiri. Bila ada pertanyaan, silakan berdiskusi di kolom komentar atau bisa hubungi saya melalui WhatsApp dan berdiskusi di WhatsApp group. Saya akhiri materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.